Saudara-saudari terkasih, apakah saudara sudah memulai hari ini dengan penuh sukacita dan punya niat untuk berbuat baik meskipun kecil? Semoga Tuhan memberkati niat baik saudara. Ketika saya berbicara tentang peranan hidup rohani, seringkali orang keliru menyamakan dengan berarti yang jasmani tidak penting dong Romo. Yang psikologis itu justru mengganggu. Lalu yang penting hanya yang rohani. Menurut saya, bukan seperti itu maksud saya. Yang saya maksudkan adalah kita tahu batas di mana fungsi hal-hal yang jasmani mulai dan berakhir. Kita tahu batas di mana fungsi yang psikologis mulai dan berakhir. Dan kemudian mengerti juga di mana fungsi-fungsi rohani mulai dan berakhir. Persoalannya seringkali bukan kita tidak mempunyai sesuatu, barang-barang, atau juga ide-ide. Bukan itu soalnya. Seringkali yang menjadi soal adalah apa yang kita punya, apa yang kita beli, justru menguasai kita. Nah itu soalnya. Padahal yang penting bukan apa yang saya beli itu menguasai kita atau tidak. Tetapi kita yang menentukan. Peranan yang kita beli, peranan yang kita punya ada batasannya. Dan disitulah kita mempunyai peranan untuk menentukan. Kita yang mengatur, bukan kita yang diatur oleh apa yang kita punya. Persoalannya ada di sana. Sering yang terjadi adalah yang kita punya, yang kita beli, itu yang mengatur kita. Kalau mempunyai mobil yang sangat mewah, kemudian mobil itu yang mengatur kita. Siapa yang boleh numpang, siapa yang tidak boleh numpang. Bertemu dengan siapa, siapa yang boleh pinjam, siapa yang tidak boleh pinjam. Mobil itu yang mengatur. Bukan kita yang mengatur. Padahal apa yang kita punya, apa yang kita beli, ada batasannya. Kalau kita bisa menentukan, kita yang mengatur, sebetulnya kita masih berkuasa atas apa yang kita beli, apa yang kita punya. Tapi seringkali tidak terjadi seperti itu. Kemudian kita tidak lagi menguasai hidup kita, tetapi kita dikuasai. Itu persoalannya. Sementara hidup rohani justru mampu membebaskan kita ketika hal-hal yang jasmani, barang-barang material mengendalikan kita, hal-hal spiritual bisa membebaskan kita. Kita bisa melihat secara rohani bahwa barang-barang punya batas tertentu. Pemikiran-pemikiran juga ada batasnya. Seringkali harus berani diikhlaskan. Karena barang maupun pikiran itu berubah-ubah, tidak tetap, sifatnya sementara. Yang rohani bisa menjadi dasar, membuat apa yang kita punya, entah itu barang-barang maupun pikiran, mempunyai makna, menolong orang lain, mempunyai makna, menyelamatkan orang lain. Jadi persoalannya bukan barang jasmani tidak penting, bukan pemikiran ide-ide rasional tidak bagus, tetapi apakah mempunyai dasar yang kokoh, sehingga fungsinya tepat, batasannya tepat, dan kita tetap menguasainya, bukan sebaliknya, kita yang dikuasai. Itulah disiplin rohani, membuat kita bisa mengerti, kita mempunyai seperti tidak mempunyai, kita memiliki, tetapi kita menguasainya, bukan dikuasai. Disitulah peranan hidup rohani. Kita menemukan dasar-dasar dalam relasi kita. Seringkali kita salah paham, seolah-olah segala-galanya tanpa batas. Relasi kita segala-galanya tidak ada batasnya, tidak bisa. Pekerjaan kita segala-galanya tanpa batas, tidak bisa. Semua ada batasnya. Ada bagian-bagian yang hanya menjadi sebagian dari hidup kita.
termasuk relasi-relasi, bukan segala-galanya. Yang sering kali terjadi adalah kita mengandalkan apa yang kita punya, termasuk relasi-relasi kita. Padahal relasi juga berubah-ubah. Akhirnya yang bisa kita andalkan adalah yang tetap, yaitu spiritualitas, hidup rohani, termasuk di dalam relasi. Sehingga kita kemudian bisa mempunyai sikap lepas bebas, atau seringkali disebut detachment. Memiliki seperti tidak memiliki. Kemudian kita bisa mengarahkan dan kita yang menentukan. Itulah bedanya orang-orang spiritual yang dasarnya hidup rohani dan orang-orang yang biasa-biasa. Seringkali hal-hal duniawi yang mengendalikannya. Maka pertanyaannya bukan bahwa yang jasmani dan psikologis tidak penting, tetapi apakah kita tetap mengetahui batas-batasnya. Di mana jasmani ada batasnya, di mana yang psikologis ada batasnya. Termasuk relasi-relasi kita. Kita tidak bisa dibahagiakan sepenuhnya oleh sesuatu yang di luar kita. Tetapi yang sungguh memuaskan, sungguh menghibur adalah apa yang ada di dalam hati. Terutama relasi kita dengan Tuhan. Maka saudara-saudari terkasih, handle yourself with care because you are loved. Tuhan memberkati.